Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Sekian lama kita tidak mengupload video terkait edukasi karena banyak kerjaan di rumah, benar-benar rumah, sama kemarin juga sempat kesehatannya terganggu. Jadi baru kali ini kita bisa upload video lagi dan bisa berjumpa dengan teman-teman semua, menyajikan konten-konten yang semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu ya, bugar selalu, terus dilancarkan rezekinya yang pastinya, dan tidak lupa pula semoga Allah memberikan kelancaran dalam kita bersilaturahmi. Jadi ya teman-teman, terima kasih sekali sampai detik ini teman-teman masih stay tune di channel Andi Jaya Garden. Tetap dukung terus channel ini biar makin berkembang, makin kreatif, makin inovatif. Caranya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Dan tolong dibagikan atau di-share apabila dirasa apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya teman-teman. Oke, pada kali ini kita full edukasi terkait beberapa masukan yang sudah kita kumpulin, tapi akan kita berikan sehari satu persatu. Nah, yang pertama, tetap masih mengulang lagi ini ternyata teman-teman, karena banyak teman-teman subscriber Andi Jaya Garden yang baru-baru ini banyak yang bertanya terkait cara pembudidayaan yang paling efektif itu seperti apa, terus untuk memproduksi tanaman agar tanaman itu bisa beranak banyak itu seperti apa. Sebenarnya banyak treatment ya teman-teman, banyak treatment. Ada yang model dijemur, nanti dijemur itu dalam artian dengan plastik UV saja nanti akan memunculkan beberapa pertunasan, tapi masih ada treatment berikutnya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan mata tunas yang banyak, dalam artian berarti angkat induk dengan menggunakan daun pancing yang banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan cara mencacah. Banyak metode untuk perbanyakan sebenarnya, tapi yang kita berikan kali ini adalah dua treatment, yaitu yang pertama treatment cacah per batang atau per ruas ya teman-teman. Per ruas bisa satu ruas atau dua ruas, tapi kita untuk teman-teman pemula, ini khusus untuk yang pemula-pemula, kita akan berikan nanti tutorial terkait cacah mencacah terkait batang aglonema dengan dua ruas aja ya teman-teman. Terus yang kedua, kita akan memberikan contoh gimana caranya dengan daun muda bisa menghasilkan anakan yang banyak. Nah, ini dengan daun muda sekitar 4 daun, kita angkat pucukannya dengan tumbuh 3 tunas ya, dengan 3 tunas dan tumbuh menjadi 3 rumpun teman-teman. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini baru 3 plus sebenarnya, ini baru 3 plus, nanti kita akan bongkar, nanti akan kita potong, karena dari efektivitas produksinya kalau dengan angkat induk atau cacah itu paling efektif itu menggunakan batang yang masih muda teman-teman, batang yang masih muda. Terus nanti yang berikutnya terkait perendaman untuk tanaman yang sudah berakar itu menggunakan perendamannya apa, terus yang belum berakar itu perendamannya pakai apa dan berapa jam gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama kita menggunakan metode yang ini dulu, untuk menghasilkan dengan anakan yang kecil, dengan pohon yang kecil bisa menghasilkan rumpunan seperti ini. Nah, metodenya seperti ini. Kita langsung bongkar saja. Ini dari awalnya, ini dari pucukan ya teman-teman, dari pucukan. Nah, ini menggunakan Meditech sudah sekitar 3 bulan kita nah seperti ini teman-teman. Nah, ini dengan ini dengan cacahan teman-teman, dengan cacahan. Nah, ini mata tunasnya kan di sini banyak teman-teman, panjang gitu kan, panjang. Nah, kalau saya ini kita jadikan 2 dulu, jadi dipotong dulu, habis itu baru nanti kita potong pucukannya. Nah, ini kita potong di sini teman-teman, tuh boleh di agak dekat, sudah nah di sini kita menggunakan akar nggak usah terlalu banyak, di sini aja teman-teman tuh. Nah, kita potong di sini, klek. Nah, ini nanti akan kita tanam sendiri ya, kita tanam sendiri. Terus yang atasnya kita menggunakan daun pancingnya bisa 2 ataupun 1. Coba kita menggunakan daun pancing 1 saja ya teman-teman, kita menggunakan daun pancing 1 saja. Nah, seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan anak yang akan nanti juga akan banyak ya teman-teman. Terus nilai produktivitasnya akan jauh lebih cepat gitu ya teman-teman. Nah, ini tidak perlu dibuang daunnya, ini tidak perlu dibuang daunnya untuk memperlebar tempat tumbuhnya akar. Tapi kalau teman-teman
itu ragu nanti tumbuh akarnya itu terus di mana, karena ini kan sedikit banget ya daging atau kulit yang nanti akan nih seperti ini ya teman-teman. Nah ini kan mepet sekali, nah, potongannya ini kan mepet, jadi bisa akar itu nanti bisa tumbuh di sini, bisa di bekas potongan atau di sebelah sini juga bisa. Paling tidak ini akan tumbuh 1-2 akar untuk awal mulanya. Tapi kalau teman-teman itu enggak mantap, nanti tumbuh akarnya kok takutnya lama, ini bisa dibuang. Nah jadi nanti bidang tumbuhnya akar akan jauh lebih luas, jadi akarnya akan jauh lebih banyak gitu ya teman-teman. Nah ini kita singkirin dulu, ya, kita singkirin di sini dulu, di sebelah sini enggak apa-apa. Nah ini untuk metode yang pertama. Terus untuk metode yang kedua adalah model dengan menggunakan daun pancing yang banyak teman-teman. Nah ini kita ada Queen of Siam. Ini Queen of Siam kita dari cacahan dulu ya teman-teman. Ini dari cacahan, ini bisa dicacah perluas ya, ataupun dengan menggunakan daun pancing banyak. Nah kalau kita biasanya ini dengan daun pancingnya berapa ya, kita kasih 2 enggak apa-apa, karena ini kan dulunya ini cacahan, jadi untuk mata tunasnya akan jauh lebih banyak. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini untuk angkat indukan tapi tidak menggunakan akar atasnya ya teman-teman, tuh tidak menggunakan akar. Nah yang ini nanti akan kita cacah untuk kita jadikan bahan kontes gitu. Nah ini kita cacah perluas dulu. Ini kalau yang batangnya kelihatan seperti ini teman-teman, tuh batangnya kelihatan, ini bisa dicacah 1 ruas aja teman-teman. Nah untuk memaksimalkan tingkat produksinya. Nah ini 1 ruas bisa, terus yang satunya lagi ini 1 ruas masih bisa. Nah ini Queen of Siam yang mutasi ya teman-teman. Nah ini tuh, kalau teman-teman pengen belajar mencacah gunakan aja dulu Queen of Siam, enggak jadi soal. Nah ini 1 ruas bisa, ini masih 1 ruas tuh. Nah seperti ini. Oh ini ternyata 1 ruas masih bisa teman-teman, tuh ini 1 ruas. Nah ini untuk pencacahan bila ruasnya itu kelihatan bisa menggunakan 1 ruas teman-teman. Tapi kalau ruasnya ini sudah tidak kelihatan seperti ini bisa menggunakan 2 ruas seperti ini. Nah tuh, nah seperti ini teman-teman. Nah ini kita gunakan daun pucukannya 3 aja teman-teman. Tuh sebenarnya pakai 2 juga bisa, tapi kita pakai 3 aja ya. Kalau teman-teman ini pengen nyacah lagi, ini juga masih bisa. Misalkan mau dicacah lagi di sini. Nah di sini ini juga masih bisa. Tuh ini juga nanti akan tumbuh teman-teman, juga akan tumbuh. Nah jadi ini untuk pencacahan perluasnya teman-teman. Jadi ini dari 1 pohon ini awalnya kita mau treatment bahan kontes, tapi kemarin pas pindahan itu telat air, waktu kemaraunya telat air, jadi ada yang mengecil. Nah ini kita punya 1 2 3 4 5 6 7 plus 8 bonggol bawahnya. Biasanya gini kalau kita angkat dengan daun pancing 2 gini tumbuhnya 3 sampai 4, bahkan ada yang 5 juga gitu teman-teman. Nah akan saya berikan contoh sebentar. Ini boleh di-shoot dulu, saya berikan contoh. Mana ya. Nah ini ada, kita kasih 2 daun pancing, itu tumbuhnya malah 5 teman-teman tuh. Nah ini ada kita contoh, ini Sartika dengan daun pancingnya kita ambil 2 ya teman-teman, daun pancingnya 2, tumbuhnya 1 2 3 4 5. Nah ini tanpa hormon pemacu untuk pertumbuhan tunas ya teman-teman. Kita hanya memakai Meditak New Premium. Jadi New Premium yang saat ini kita pakai itu alhamdulillah bisa mendoktrin anak, pertunasannya muncul, terus warnanya makin ke atas ini makin cerah gitu ya teman-teman. Dan untuk sekarang multiguna, multifungsi. Jadi Meditak Premium ini bisa untuk mencacah sekarang, nggak usah perlu pakai booster yang pernah kita jual. Jadi langsung menggunakan Meditak New Premium aja, insya Allah sudah oke pokoknya. Nah ini juga maiswara ini kita cacahin
kemarin juga baru sekitar 2 mingguan. Ini alhamdulillah masih seger teman-teman, tuh masih seger tanpa kita sungkup ya teman-teman, tanpa kita sungkup, tapi dengan treatment yang sesuai kita berikan pokoknya teman-teman. Simak terus pokoknya, jangan di skip takutnya nanti gagal fokus. Nah, kita sudah siapkan air teman-teman. Setelah itu kita rendam di sini nanti teman-teman. Nah, yang perlu kita siapkan adalah, bentar tak cari sendoknya mana ya, sendok takarnya ya. Aduh, sendok takarnya kok hilang teman-teman. Nah, ini tadi sudah saya siapkan tapi ada yang belum tersiapkan ternyata. Nah, kemana ya kameramen ya, sendok takarnya ya? Kok hilang ya? Sendok takarnya kok hilang. Sebenarnya saya sih nggak perlu sendok takar, hanya perkiraan juga bisa. Nah, segi perkiraan saja, perkiraan, tapi yang perkiraan yang sering kita pakai. Nah, yang pertama untuk perendaman apa namanya, cacahannya, kita harus menggunakan baktosin ya. Baktosin untuk 2 liter air itu sekitar 5 ml aja, 5 ml. Nah, kita pakai biasanya takaran yang di dalamnya tuh segini, kita masukkan. Oke, kita aduk, kita tutup dulu, terus kita menggunakan atonik. Nah, fungsi ini tadi baktosin ya teman-teman, baktosin untuk menghindari terjadinya kebusukan. Nah, apalagi musim kemarau, musim penghujan seperti ini. Terus ini atoniknya itu suplai pakan untuk perendaman, jadi biar nanti ketahanannya ini sekitar 3 ml aja tuh, gini cukup. Terus nah, ini untuk cadangan makanan, jadi untuk apa namanya, pencegah kesetresannya bisa. Terus yang kedua untuk pemacu akarnya. Nah, ini kita pakai Rootmost teman-teman, ini bukan anu ya, kita bukan endorse ya, tapi ini yang biasanya kita pakai. Ini biasanya kita pakai tutupnya gini untuk 2 ml. Ya, ini teman-teman, tuh Rootmost sudah kita aduk. Sekarang kita aduk pakai bekas daunnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita rendam sampai 2 jam teman-teman. Kita rendam 2 jam sedaun-daunnya ya teman-teman, sedaun-daunnya pokoknya. Nah, seperti ini, itu direndam sedaun-daunnya. Oke, seperti ini. Nah, kita rendam sampai kurang lebih 2 jam teman-teman. Setelah itu nanti langsung kita tanam gitu ya teman-teman. Oke, sembari kita menunggu, kita jeda dulu. Oke. Oke teman-teman, kita langsung aja. Sekarang sudah 2 jam, kurang lebih sudah 2 jam. Kita langsung tanam untuk cacahannya. Jadi kita tanam untuk ininya dulu ya teman-teman, kita tanam dulu. Oke, ya kita buang untuk medianya, kita ganti. Nah, kita pakai media andalan kita yang terbaru adalah Meditech New Premium ya teman-teman, Meditech New Premium. Jadi ini ada skam sangrai fermentasinya juga, jadi kita sekarang jauh lebih komplit karena kita ada terus kita perbarui, tapi semakin kesini alhamdulillah sangat bisa membantu meringankan teman-teman para pemula untuk berbudidaya aglonema gitu ya teman-teman. Nah, kita menyediakan ini juga untuk teman-teman semua, Meditech New Premium. Ini yang terbaru tapi adonan yang lama kita perbaharui dengan adonan yang komposisinya yang berbeda, pengolahannya ada yang sedikit berbeda juga, tapi untuk apa namanya, bahan-bahannya sama ya teman-teman. Nah, sekarang untuk warna jauh lebih jreng tapi tidak mengurangi tingkat kesuburannya. Nah, sekarang juga lebih cepat untuk pencacahan dan lebih gampang untuk treatment pencacahan seperti itu. Nah, ini Meditech New Premium, ini harganya masih tetap sama, dan sekarang kita hanya satu media ini aja.
enggak usah Pak booster, sudah tidak kita produksi lagi. Jadi kita hanya untuk Meditech New Premium aja, yang ini bisa digunakan untuk apa aja buat teman-teman ya, gitu teman-teman. Ini harganya 25.000 per packnya, isinya 1,5 kg. Nah kita buka dulu. Nah kita tumpahkan segini dulu. Nah kita mulai untuk penanaman. Yang pertama adalah bonggol bawahnya. Ini boleh dikurangi akarnya, boleh tidak, karena akarnya juga belum terlalu banyak ya teman-teman. Oh lupa, potnya pakai yang lebih besar, maaf. Kita pakai pot ukuran 12. Nah kita masukkan di dalam dulu. Kita bikin kayak seperti gundukan gunungan aja ya. Nah gunungan, terus ini nanti dirangkulkan di gunungan medianya, biar nanti medianya tersebar dan akar tidak saling tumpang tindih. Nah seperti ini teman-teman, tuh seperti ini. Nah jadi tidak tumpang tindih. Diusahakan batang ini ketanam semua ya. Apa tidak perlu dikasih olesan anti jamur. Nah kita sudah direndam menggunakan fungisida namanya Bactosin, itu sudah aman, tidak perlu harus diolesin. Tapi kalau tidak direndam pakai Bactosin, boleh diolesin pakai antrakol atau bat merah atau betadin itu ya, ataupun lem Alteco juga bisa itu teman-teman. Tapi kalau kita sudah direndam pakai Bactosin sudah cukup. Nah ini nanti langsung kita siram ya teman-teman. Nah ini penanaman bonggol atasnya, bonggol tengahnya. Nah kita tanam bonggol yang bawahnya dulu. Nah yang bawahnya ini kita kurangin akarnya teman-teman, jangan sampai akarnya sebanyak ini nanti malah busuk. Kenapa kok busuk ya Mas ya? Nah karena penyerapannya ini terlalu banyak teman-teman, akar ini terlalu banyak penyerapannya, alhasil yang fotosintesis kan belum ada. Alhasil penyerapan itu terdiam di batangnya, alhasil nanti batangnya malah busuk karena menyimpan kadar air terlalu tinggi. Nah ini untuk akar coklatnya kita buang dulu. Nah kita ambil akar sedikit aja, tuh segini aja. Nah ini sudah cukup teman-teman, tuh sudah cukup, ini segini nih. Nah ini sudah cukup. Kita tanamnya pakai pot ukuran yang 10 kecil aja, karena ini mau kita trapkan untuk bahan kontesnya. Nah seperti ini. Nah jenengan juga menyediakan nanti setelah disiram nanti ditutup pakai aqua yang kecil, aqua gelas kecil itu aja, aqua agar-agar itu kan bisa, aqua yang biasa bikin untuk agar-agar gitu kan. Nah itu nanti bisa. Nah aqua agar-agar nanti yang dipas dengan besarnya bibir pot ini. Nah seperti ini. Jadi nanti seperti ini tuh, dia nanti akan mengurangi tingkat penguapannya, hasil nanti pertunasannya jauh akan lebih cepat, seperti itu teman-teman. Nah ini untuk bonggol yang bawahnya. Sekarang kita tanam pucukannya teman-teman. Pucukannya kita tanam. Nah ini teman-teman, karena media kita ini medianya sudah agak lembab, itu karena kita memang mengadonnya itu agak lembab. Jadi bagi teman-teman yang nanti bisa order langsung sampai di rumah langsung bisa dipakai. Tapi kalau untuk cadangannya saya mohon nanti dibuka, ditaruh di ember aja biar nanti agak kering. Nah itu nanti akan jauh lebih tahan lama gitu ya teman-teman. Tuh. Nah ini dipenuhin aja. Kalau untuk nanam pucukannya ini medianya dipenuhin teman-teman. Tuh medianya dipenuhin seperti ini. Itu dilubangin aja tengahnya. Nah ini tidak bakal longsor ke dalam lagi karena posisinya sudah lembab. Nah kita ambil untuk pucukannya tuh. Nah ini biasanya 1 bulan itu sudah gondrong teman-teman akarnya. 1 bulan ini tuh kalau pucukan itu akan lebih cepat gondrongnya, karena semakin batangnya itu muda, itu tingkat pertumbuhan akarnya dia akan jauh lebih cepat. Nah kalau nggak percaya boleh dicoba di rumah. Nah seperti ini teman-teman, nanti kita langsung sirami tuh. Nah sebagai contoh seperti ini. Nah ini sekitar 1 bulan lah kurang lebih. Tuh akarnya sudah banyak teman-teman tuh kan. Ini pakai Meditech New Premium tuh. Ini satu, ada lagi. Bentar. Kalau ini sudah 1,5 bulan teman-teman. Nah ini nggak mungkin saya harus bohong. Sebulan sudah tumbuh tunas ya. Tuh
ya kan. Nah ini langsung kita bobrol coba ya. Tuh ya kan, akarnya jauh lebih cepat banyak. Nah, nanti kita kita tanam kembalikan dulu ya teman-teman, kasihan kita tanam di sini. Nah ini nanti untuk indukan lagi kan bisa teman-teman. Jadi pucukan ini yang 2 daun itu nggak usah samar dia mati. Karena apa? Dia kan muda, posisinya muda itu untuk pertumbuhan akarnya akan jauh lebih cepat. Yang pasti treatmentnya harus benar sesuai apa yang kita berikan gitu. Terus yang kedua kita tanam lagi untuk Queen of Siamnya teman-teman. Queen of Siamnya kita tanam lagi. Nah ini Queen of Siam ini tinggal atu-atunya punya kita yang mutasi teman-teman. Jadi semoga ini hidup ya. Tuh kuncinya hidup seperti apa? Kuncinya hidup adalah sesuai treatment yang kita berikan, yang pertama. Yang kedua kita harus yakin mantap dengan media yang kita miliki. Yang penting sudah standar untuk proses penanaman bonggol-bonggolan ya. Kalau sudah seperti itu tinggal kita tawakal aja, berserah diri, karena yang bikin hidup kan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting sarana prasarannya sudah terpenuhi, insya Allah tanaman akan hidup dengan sendirinya, seperti itu. Simple aja sebenarnya teman-teman. Kalau kita mantap mah insya Allah mesti hidup ya. Tuh yang kedua ini kita tanam lagi, ini yang 1 ruas, yang barusan 2 ruas, ini yang 1 ruas tuh. Nah seperti ini. Oke, nah kita padatkan aja teman-teman, nggak usah takut. Ini memang harus padat teman-teman, jadi ditekan kuat gini aja enggak apa-apa, kuat gitu aja enggak apa-apa teman-teman tuh. Nah nanti habis mau nyiram nah tuh kan, kalau sudah kuat dia nggak lepas, karena kuncinya pencacahan itu adalah batang dan tangkai daunnya itu harus kokoh. Kalau sampai bergoyang-goyang dia nggak bakalan hidup teman-teman. Misalkan hidup pun itu pada posisi perendaman terus, dan itu pun kalau batangnya sehat. Kalau nggak sehat mesti langsung busuk kalau direndam terus. Tapi kalau kita siram 2 hari sekali dengan posisi media itu padat, kelembabannya itu akan terjaga sampai 3-4 hari ya, 3-4 bahkan 5 hari. Terkadang kita juga ada yang kelupaan nyiram, itu alhamdulillah tetap dia masih ada kelembabannya, jadi masih terjaga itu. Nah misalkan layu disiram itu langsung seger lagi tuh, seperti ini teman-teman. Seandainya dia sudah diangkat gitu, sudah nggak lepas, berarti dia sudah kokoh, sudah padat. Nah pokoknya seperti ini teman-teman. Itu nggak perlu bingung-bingung ya, nggak perlu bingung-bingung untuk proses pencacahan itu yang terbaik seperti apa. Yang terbaik itu adalah yang paling kita bisa, itu yang terbaik jelas. Nah yang paling kita bisa ya. Kalau mati berarti belum bisa. Nah kalau yang hidup berarti bisa. Nah dengan metode yang berbeda tapi jangan kok bisa hidup, nah pakailah itu aja. Tapi ini hanya membantu teman-teman dengan metode yang sering kita pakai. Semoga ini cocok juga dilakukan di tempat jenengan semua. Nah ini sudah nggak lepas ya teman-teman. Nah seperti itu kita tanam lagi. Oke, kayaknya potnya kurang, jadi mungkin nggak kita tanam semuanya saat ini, nanti di belakang layar kita tanam sendiri. Tuh kurang 1 pot kayaknya, daripada kelamaan nanti nyari potnya, videonya nggak keburu selesai ya. Tuh ini kita padatkan pakai Meditak New Premium. Ini medianya sudah halus jadi penekanan seperti itu sudah halus, jadi tidak melukai tangkai dan batangnya, jadi aman. Pokoknya dengan Meditak New Premium insya Allah semuanya bisa terkendali. Itu asalkan treatment yang dilakukan itu seperti yang kita berikan, seperti itu. Jadi nggak usah pusing-pusing, oh Nyaca harus pakai media ini, Nyaca harus pakai media itu, bikin bahan kontes pakai media kayak gini, terus bikin rumpun medianya harus kayak gini. Nggak perlu yang ribet-ribet, pakai Meditak New Premium semuanya bisa dilakukan dan insya Allah hasilnya juga maksimal, seperti itu. Ada juga yang komplain, wah nggak mungkin bisa mas, mosok 1 media bisa digunakan semuanya. Tuhan itu maha pinter, maha 1000 ilmu. Jadi dengan 1 media mau dijadikan jutaan variasi untuk pembudidayaan aglonema itu pasti bisa. Yang penting kita itu yakin. Nah seperti ini teman-teman tuh. Oke, kurang 1 ya ini teman-teman, ternyata kurang 1.
kurang satu pakai mana ya, nah, pakai ini aja teman-teman. Nah kita bobrol. Nah ini teman-teman, 1 bulan sudah kayak gini. Cuman kalau 1 bulan biasanya tunasnya belum muncul, tapi kalau sudah 1,5 bulan insya Allah dia tunasnya muncul. Nah kita gunakan media yang bekasnya barusan ya. Ini spesialisnya Meditachnio Premium itu bekasannya mau dicampur gini aja tetap oke. Jadi nggak perlu takut teman-teman. Nah kita misalkan teman-teman itu nggak mantap dengan Meditachnio Premium, takut kurang subur, suplainya gampang teman-teman, tinggal beli Dekastar ditaruh di atasnya. Tapi 1 pot gini paling tidak hanya sekitar 15 butir, paling 20 butir. Nah itu sudah cukup, jangan setengah sendok teh. Kalau setengah sendok teh ya pohonnya langsung gosong tuh seperti ini. Nah kita langsung pakai, medianya habis, kita tuangkan lagi Meditachnio Premiumnya seperti ini. Tuh kunci pokoknya adalah keyakinan kita saat membudidaya aglonema itu dengan treatment yang sudah kita kuasai. Kalau belum dikuasai berarti kan pada proses belajar. Paling tidak kita sudah mantap dulu dengan treatment yang diberikan para narasumber yang lainnya juga. Itu dilakukan sesuai apa yang diberikan. Insya Allah lambat laun jenengan juga akan bisa, ataupun bahkan langsung bisa, dan bahkan juga punya variasi untuk pembudidayaan yang lainnya. Nah seperti ini teman-teman, dari treatment yang kita berikan seperti ini. Nah setelah itu kita siram teman-teman. Nah siramannya itu malah paling enaknya pakai ini teman-teman, hasil dari rendaman ya. Ini kita pakai tuh, kita pakai untuk penyiraman. Nah penyiramannya ini kita tekan lagi, jangan disemprot teman-teman. Kalau disemprot itu biasanya medianya itu malah dia akan naik lagi. Jadi harus diguyur seperti ini ya. Nah guyur seperti ini sampai dia menetes ya, sampai dia netes. Kita taruh di sini seperti ini. Oke tuh, ini pucukan krisnanya. Nah saya dengan metode seperti ini, Krishna 30 dengan minimal daun itu 12, 1,5 tahun bisa menghasilkan sekitar 1000 pot. 1000 pot ya, bukan 1000 rumpun, tapi 1000 pot, 1000 batang. Nah itu kita lakukan waktu itu, dan hasilnya alhamdulillah luar biasa. Dan saat 1,5 tahun itu semuanya daunnya rata-rata 4-5, tapi totalnya sekitar 1000 pohon gitu teman-teman. Nah seperti itu tuh. Nah gini. Oke. Nah ini kan yang untuk media yang pohon yang tanpa akar ya teman-teman, pohon yang tanpa akar. Nanti kalau pohonnya sudah berakar itu habis disirami nanti langsung direndam teman-teman. Rendamannya pakai apa? Rendamannya cukup menggunakan campuran air dengan atonik saja sudah cukup. Tapi kalau ini nanti rendamannya pakai ini, bekasnya ini kita buat rendaman sampai kapan ya teman-teman, maksimal kita biasanya 1 hari 1 malam sudah cukup. Kita rendam di sini teman-teman tuh. Nah ini kita siram pakai ini juga, nah karena sudah ada atoniknya tuh seperti ini ya. Ini sudah aman teman-teman tuh. Nah seperti ini sudah aman. Terus satu lagi mana ya, ini bonggol bawahnya. Nah bonggol bawahnya biasanya kita langsung nanti kita taruh di rak, kita tutupin tuh seperti ini. Nah ini biasanya langsung kita rendam di sini teman-teman. Yang ini kita rendam di sini ya. Bila mana airnya terlalu banyak teman-teman nanti bisa dikurangin tuh seperti ini. Ini kita biasanya 1 hari 1 malam kita rendam di media dalam ini air atonik Bactosin Plus. Ini terlalu banyak ternyata airnya teman-teman, terlalu banyak. Maaf. Nah, kita kurangin dulu. Kita kurangin dulu. Nanti jomplang semua ini. Aduh, ini kayak orang jualan mainan ini. Kita taruh di ember kosong dulu. Nah, nanti buat penyiraman apa yang lainnya bisa.
Tuh teman-teman gini. Nah, kita taruh di sini. Oke. Tuh. Ini aman teman-teman. Jadinya tanaman ini tidak dehidrasi sampai dia itu sudah melakukan penyerapan. Nah, paling tidak 1 hari 1 malam. Tuh, seperti ini. Terus nanti kalau yang ini teman-teman boleh direndam, boleh ditaruh di tempat teduh, tapi disiram 2 hari sekali. Nah, kalau sudah 1 minggu, nanti boleh langsung dipanaskan aja. Yang penting ini tidak tidak layu ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk batang bawahnya ini langsung kita taruh di rak, nanti ditutup seperti ini ya teman-teman. Oke, tuh. Nah, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa kita berikan untuk tutorial kali ini, menyambung dari pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar dan WhatsApp yang masuk ke tempat kita gitu ya teman-teman. Nanti bagi teman-teman yang pengen berbudidaya aglonema dengan metode seperti ini boleh dilakukan di rumah. Semoga ini bisa membantu untuk teman-teman semua yang ada di rumah, para pencinta aglonema di seluruh Indonesia. Oke, sampai di sini dulu. Pokoknya jangan lupa dukung terus channel Andi Jaya Garden. Caranya jangan like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Pokoknya di share itu buat Anda sebuah ibadah yang luar biasa, karena itu sangat membantu untuk kita semua menuju ke yang lebih baik gitu ya teman-teman. Sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang.